Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimadia Atutri Anuman dengan NIM akhir 58 dari Prodi Sistem Informasi Pagi 2. Jadi di sini saya akan membawakan materi yaitu routing. Jadi yang pertama itu ada pengertian routing. Nah, routing adalah sesuatu aspek penting dalam jaringan komputer yang memainkan peran vital dalam pengiriman paket data dari satu titik ke titik lainnya. Dalam konteks ini, routing dapat dianggap sebagai navigasi dalam dunia jaringan, di mana setiap paket data harus dipandu dengan tepat menuju tujuannya. Terdapat berbagai jenis protokol routing yang digunakan seperti Routing Information Protocol atau RIP, Open Short Text Path First atau OSPF, dan Border Gateway Protocol atau BGP, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri sesuai dengan kebutuhan jaringan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada fungsi dari routing. Nah, fungsinya meliputi penentuan jalur terbaik untuk transmisikan paket data berdasarkan berbagai faktor seperti jarak, kecepatan, dan kondisi jaringan. Ini memastikan bahwa data dapat mencapai tujuan dengan cepat dan efisien. Lalu, ketiga ada jenis routing. Yang pertama ada static routing. Nah, pada static routing, jalur untuk pengiriman data ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan diatur dalam tabel routing pada setiap router. Jalur ini tetap konstan kecuali diubah secara manual. Nah, contoh statis itu misalnya jika administrator jaringan ingin mengarahkan lalu lintas data dari satu submit ke submit lainnya melalui jalur yang tetap. Mereka dapat mengkonfigurasi routing statis pada setiap router di antara kedua submit tersebut. Lalu yang kedua ada dynamic routing. Dynamic routing memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk secara otomatis bertukar informasi dan memperbarui tabel routing mereka berdasarkan perubahan dalam topologi jaringan. Protokol routing dinamis digunakan untuk melakukan ini. Nah, untuk contoh dynamic routing itu protokol seperti routing informasi protokol dan open short text path first adalah contoh dari dynamic routing. Misalnya, jika terjadi perubahan dalam jaringan seperti pemutusan jalur atau penambahan jalur baru, router menggunakan protokol dinamis untuk secara otomatis memperbarui tabel routing mereka. Lalu yang ketiga ada default routing. Default routing adalah jenis routing di mana router mengirimkan semua paket data yang sesuai dengan antri tertentu dalam tabel. Routing ke tujuan yang sama yang disebut sebagai default gateway atau gateway default. Ini memungkinkan router untuk mengirimkan lalu lintas data ke luar jaringan lokal atau area kecil menuju ke jaringan yang lebih besar seperti internet tanpa harus memiliki enter spesifik untuk setiap alamat tujuan di internet. Nah, untuk contoh default routing adalah ketika sebuah jaringan lokal ingin mengirimkan semua lintas data yang tidak ditunjukkan ke subnet lokal atau jaringan lain yang sudah dikonfigurasi secara khusus ke luar jaringan lokal tersebut, misalnya ke internet. Dalam proses ini, router di jaringan lokal akan dikonfigurasi dengan default route yang menunjukkan gateway default yang merupakan router yang terhubung langsung ke internet. Ketika root menerima paket data yang tidak sesuai dengan entry spesifik dalam tabel routingnya, ia akan mengirimkan paket tersebut ke gateway default untuk pengiriman selanjutnya ke internet. Ini memungkinkan akses ke internet tanpa perlu mengetahui atau mengatur jalur spesifik untuk setiap alamat internet yang dituju. Lalu selanjutnya ada cara kerja routing. Nah, routing bekerja dengan cara kompleks tetapi terorganisir dalam jaringan komputer. Prosesnya dimulai ketika suatu perangkat dalam jaringan seperti root menerima paket dari sumber, root kemudian mengevaluasi informasi header paket data termasuk alamat, tujuan, dan menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik ke tujuan tersebut. Tabel routing mengandung informasi tentang jaringan yang terhubung dan jalur-jalur yang tersedia. Routing menggunakan algoritma routing yang telah ditentukan seperti distance vector atau list static untuk memilih jalur terbaik berdasarkan parameter seperti jarak, kecepatan, dan biaya. Lalu hasilnya ada contoh routing. Sebagai contoh routing,
Pertimbangkan sebuah jaringan kantor kecil dengan 3 subnet. Subnet A, subnet B, dan subnet C. Setiap subnet terhubung ke root utama yang bertindak sebagai gateway default. Berikutlah konfigurasi routing yang mungkin dalam situasi itu. Nah, yang pertama ada subnet A dengan alamat IP itu 192.168.10/24. Router A itu 192.168.1.1. Lalu yang kedua ada subnet B dengan alamat IP 192.168.2.0/24. Router B-nya 192.168.2.1. Dan yang ketiga ada subnet C dengan alamat IP 192.168.3.0 dan router C-nya 192.168.3.1. Oke, selanjutnya ada pengertian LAN dan WAN. Nah, yang pertama itu LAN atau disebut Local Area Network yang merupakan jaringan komputer yang terbatas dalam cakupannya dan terbatas pada area geografis yang relatif kecil, seperti sebuah gedung, kampus, atau kantor. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer seperti komputer desktop, laptop, printer, dan perangkat jaringan lainnya agar dapat berkomunikasi dengan berbagai sumber daya secara lokal. Lalu yang kedua ada WAN atau Wide Area Network yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, bahkan bisa melintasi negara atau benua. Jaringan WAN menghubungkan jaringan LAN yang terpisah secara grafis dan menunjukkan komunikasi antara mereka. Jaringan WAN sering digunakan untuk menghubungkan kantor cabang yang terletak di lokasi yang berjauhan, menyediakan koneksi internet dan memungkinkan akses ke layanan jarak jauh seperti cloud computing. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.